Bab 16 Kasih Sayang Sepanjang Masa. Malam ini aku akan pergi, kata Violet. Hari sudah malam, dan salju sedang turun tipis-tipis, bagaimana Violet bisa pergi? Besok aku akan mengantarmu, sahut Kif mengkhawatirkan kesehatan Violet, apalagi sudah malam, Violet mau pergi kemana? Violet menggeleng, setelah dia mendapatkan surat cerai. Violet merasa, rumah Kif sudah tidak nyaman lagi untuknya. Rumah yang dulu bisa dia kendalikan, sekarang seperti asing dan membuat Violet tidak akan nyenyak. Aku nggak menemukan ketenanganku lagi di sini. Jadi untuk apa aku masih di sini? Jawab Violet. Kif tidak akan bisa memaksa gadis keras kepala seperti Violet. Aku akan mengantarmu. Kamu sedang sakit, aku bisa menjaga diriku sendiri. Kif menghela nafasnya, Violet benar-benar gadis yang keras kepala. Mau sampai kapanpun Kif menahannya, Violet tetap akan pergi. Kif sadar sekarang, Violet mengatakan, mereka sekarang adalah orang asing yang tidak memiliki ikatan apapun. Jadi untuk apa Kif menawarkannya, mereka orang asing. Violet membalik badan dan menuju ruang walk-in closet, mengambil kopernya lalu membereskan beberapa pakaian yang ia bawa saat masuk ke rumah Kif. Violet hanya membawa barang-barang yang dia bawa saat memasuki rumah Kif pertama kali. Beberapa saat, wanita yang sudah lengkap dengan pakaian anti-dingin keluar dari ruang walk-in closet. Violet menatap setiap penjuru kamar, dia melihat bayangannya beberapa tahun lalu, saat sedang membereskan kamar Kif dengan diam-diam saat Kif pergi kerja. Kedua netranya terpejam, hingga helaan nafas terdengar lega. Ya, sekarang dia tidak akan bisa lagi menyelinap ke kamar Kif, mereka adalah orang asing. Jaga dirimu baik-baik, Kif. Semoga kita selalu bahagia, ucap Violet berpamitan. Violet, apa kamu tahu? Awalnya aku memang menginginkan seperti ini saat awal pernikahan kita. Tapi, selama beberapa waktu lalu, aku meyakinkan hatiku, bahwa sebenarnya siapa yang aku butuhkan dan inginkan. Kif mengatakan seraya menyentuh dada kirinya. Tapi sekarang, aku terlambat. Seorang suami bodoh ini tidak bisa menahan rumahnya untuk tetap dijadikan tempat pulang. Violet memejamkan matanya, ia tidak ingin melihat wajah Kif yang murung. Aku pergi. Selamat tinggal. Violet mengabaikan Kif dan berjalan pelan, namun sebelum dia menyentuh gagang pintu, Kif menahan tangannya. Ini untukmu. Kif memberinya sebuah kertas putih. Violet ragu untuk menerimanya, namun Kif langsung menarik tangannya dan meletakkan surat itu di telapak tangannya. Violet terpaksa membacanya, rasa kaget karena isi surat itu membuat Violet menatap Kif. Untuk apa? Itu kompensasi untukmu. Aku tahu, kamu pasti tidak akan pulang ke rumah keluarga Aurora. Aku tidak mau kamu hidup miskin. Jawab Kif. Violet mengembalikan lagi kepada Kif, ia sama sekali tidak membutuhkan uang Kif. Aku memang nggak akan pulang ke rumah Aurora. Tapi kamu tenang saja, aku bisa menjaga diriku dan aku tidak akan jatuh miskin hanya karena menjadi jandamu. Kif tidak menyangka Violet akan menolak kompensasi 20 triliun darinya. Bagaimana Violet melanjutkan hidupnya kelak, tanpa rumah, dan pekerjaannya hanyalah seorang manajer butik. Kif, aku tahu apa yang kamu pikiran. Nggak usah memikirkan apa yang tidak perlu kamu pikirkan. Karena itu hanya akan menambah beban. Sekarang, berhenti peduli padaku dan begitu juga sebaliknya padaku. Jangan lagi mencari tahu apapun tentangku, dan mencampuri urusanku, karena kita sekarang bukan siapa-siapa. Kata Violet panjang lebar yang membuat Kif terdiam. Aku pergi, selamat tinggal. Pada akhirnya, Violet menyentuh gagang pintu dan keluar. Selama 3 menit, Kif masih mematung layaknya cangkang yang baru saja kehilangan isinya. Hingga ia benar-benar sadar, sekarang Violet telah pergi. Violet memilih menuruni anak tangga, padahal ada lift. Ia sengaja ingin melihat setiap penjuru rumah besar itu untuk yang terakhir kali. Violet berhenti di pertengahan tangga lantai 1, ia membayangkan, dirinya tengah belajar memasak dan rasa masakannya sangatlah asin. Tanpa sadar, Violet tersenyum tipis. Lalu senyumnya luntur saat dia melihat bayangannya telah belajar membuat bubur untuk nenek, dan saat itu ia langsung berhasil, lalu menyuapi nenek dengan telaten. Sekarang semuanya tinggal kenangan yang akan perlahan hilang dan memudar, seiring berjalannya waktu. Violet membuang nafasnya pelan, lalu kembali melangkah. Samar-samar, Violet mendengar suara dari ruang makan. Violet meletakkan kopernya lalu berjalan ke sana.
Pelayan, panggil menantu dan putraku turun. Clara memerintah. Pelayan itu mengangguk, dia baru saja akan berjalan tapi melihat kedatangan Violet yang berjalan pelan sambil menatap ke sana kemari. Nyonya muda sudah tiba, kata pelayan. Baik Clara maupun nenek menoleh, nenek tersenyum lalu menghampiri cucu menantu kesayangannya. Nak, ayo duduk. Mana Kif? Violet diam. Mulutnya seakan keluh dan tidak bisa menjawab. Violet takut dengan kondisi nenek kalau sampai wanita tua itu syok karena berita buruknya. Violet menahan tangan nenek saat nenek menuntunnya untuk duduk. Nenek, ada yang mau? Violet katakan. Ucap Violet dengan pelan. Tiba-tiba saja, Clara menghentikan aktivitasnya yang sedang menuang air ke dalam gelas. Perasaan nenek dan Clara tidak enak. Aku tidak jahat, hanya karena tidak ingin terus berada di sampingmu. Tapi, kamu yang tidak mau aku terus berada di dekatmu. Asteris asteris asteris. Nenek menatap Violet dengan intens, wanita tua itu seperti melihat ada sesuatu yang buruk yang akan Violet katakan. Violet, mau pamit. Clara dan nenek terdiam mendengar dua kata dari Violet. Tapi Clara berusaha untuk tidak menanggapi dengan serius dan kembali melanjutkan aktivitasnya. Salju sedang turun, kamu mau kemana, sayang? Clara berusaha menepis prasangka buruknya, akibat perasaannya yang terus bergejolak tidak enak. Nenek juga demikian. Dia ingin kembali menuntun Violet dan memerintah kepada pelayan memanggil Kif. Violet menahan nenek yang hendak berjalan. Aku tidak akan tinggal lagi di sini, karena sekarang, aku bukan lagi bagian dari keluarga Aaron. Violet memejamkan matanya, hingga membuat nenek terdiam dan melepaskan tangan Violet. Tangan Clara tiba-tiba saja lemas, apa dia salah dengar? Ya, pasti dia salah dengar. Sayang, kamu bicara apa sih? Ayo duduk, kita makan malam. Kamu sedang marah pada Kif kan? Makanya bicara seperti itu. Biarkan saja Kif, nanti mama yang akan kasih anak itu hukuman. Clara menghampiri Violet. Ibu mertuaku, dia hanya sedang marah pada cucumu. Clara mengelus bahu nenek. Dan pada saat Clara hendak membawa Violet duduk, tiba-tiba kedua netranya tidak sengaja menatap sebuah koper yang tergeletak berdiri di dekat sekat antara ruang tengah dan dapur. Violet, Clara tidak mampu bertanya, itu koper siapa? Aku minta maaf, karena gagal mempertahankan statusku menjadi menantu mama. Aku dan Kif, kami sudah bercerai. Violet berusaha untuk tersenyum, dan kata-katanya berhasil membuat Clara dan nenek syok dan lemas. Nenek tidak bisa berkata-kata begitu juga Clara. Apa yang mereka takutkan, sekarang benar-benar terjadi. Kif yang begitu bodoh, telah membuat Clara kehilangan menantu terbaik seperti Violet. Clara tidak bisa lagi membendung air matanya yang ingin tumpah. Hingga dia memeluk menantu yang sudah dia anggap layaknya anak perempuannya sendiri. Sampai kapanpun, bagi mama, kamu adalah anak mama. Kasih sayang mama, sepanjang masa untuk kamu. Kata Clara dengan tulus yang membuat Violet terharu. Violet telah lama kehilangan seorang sosok ibu, saat bertemu Clara, dia menemukan sosok ibu dalam diri wanita itu. Clara memperlakukannya bagaikan anak sendiri, memberinya kasih sayang dan cinta. Terima kasih. Violet juga akan terus menganggap mama sebagai ibu kandung Violet. Hingga beberapa saat, mereka melepaskan pelukannya. Violet menatap nenek yang masih diam saja, seakan kata-kata Violet melumpuhkan semua saraf otaknya yang bekerja. Violet menyentuh tangan nenek dan menempelkan kedua telapak tangannya di kedua pipinya. Nenek, bukankah sampai kapanpun, aku akan tetap menjadi cucu kesayanganmu? Violet berusaha tersenyum untuk menghibur neneknya Kif. Nenek perlahan mengangguk. Kenapa Kif sangat bodoh? Tidak Nek, ini adalah keputusan kami berdua. Kif tidak salah, karena pernikahan ini, memang awalnya dimulai dari obsesiku. Sahut Violet berusaha membuat hati nenek tenang. Nenek tahu, semua ini pasti akan terjadi. Selagi Kif masih bersama gadis itu. Seharusnya nenek lebih tegas kepada Kif. Ini semua salah nenek. Violet menggeleng keras, ini bukan salah nenek. Nenek dan mama sudah melakukan yang terbaik, untuk Violet dan Kif. Ini takdir, kita harus menerimanya. Nenek dan Clara serasa mimpi buruk, hari-hari yang ditakutkan tentang masalah rumah tangga Kif dan Violet yang kandas, akhirnya terjadi juga. Tapi mereka juga tidak bisa egois, bagaimana juga, Kif harus menentukan pilihannya. Karena tidak bisa melepaskan Aliek, Kif harus melepaskan Violet. Semoga kamu selalu bahagia nak, dan ini yang terbaik untuk kalian.
Nenek juga tidak ingin Kif selalu menyakiti kamu. Kata nenek dengan wajah sendunya. Kamu mau kemana? Di luar sangat dingin, kamu pergi besok saja. Kita makan dulu. Pada akhirnya Clara harus menerima kenyataan, bahwa sekarang Kif dan Valet telah bercerai. Mama jangan khawatir, aku bisa menjaga diriku. Yang penting, Mama jaga nenek. Kalau ada waktu, Valet akan mengunjungi kalian. Jawab Valet. Nenek sangat khawatir dengan kesehatan Valet karena salju yang turun. Tapi mau bagaimana lagi, Valet memaksa, mau tidak mau mereka melepas Valet pergi. Setelah Valet pergi, nenek pergi ke kamarnya berjalan dengan tongkat, sementara Clara menuju kamar putranya di lantai 3. Clara tidak bisa menahan diri untuk tidak merutuki kebodohan putranya itu. Ceklek. Clara langsung masuk sebab pintunya tidak dikunci. Clara melihat putranya sedang duduk di bawah ranjang dengan keadaan kacau, kancing kemeja atas bahkan terbuka dan rambutnya acak-acakan. Kif. Clara memanggil putranya, emosinya yang sempat memuncak karena kebodohan putranya itu, mereda saat melihat kondisi Kif yang kacau. Kenapa kamu membiarkan Valet pergi? Clara bertanya. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut Kif, ruang kamar yang besar itu hanya terasa sunyi. Hingga beberapa saat kemudian, sebuah suara menyahut ucapan Clara. Aku harus bagaimana? Dia tidak mau di sini. Semua orang memang pernah membuat kesalahan, dan mereka juga berhak mendapatkan kesempatan kedua. Tapi, hanya orang-orang tertentu yang mau memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahannya di masa lalu, yang berhak mendapatkan kesempatan kembali. Meskipun hujan salju turun tipis-tipis, tidak membuat langkah Valet goyah meninggalkan sebuah mansion besar yang 3 tahun dia tempati. Kedua netra Hazelnya belum lepas memandangi pelataran mansion milik Kif dan mengingat semua kejadian di masa lalu. Ya, sekarang Valet tidak lagi memiliki hak dan kebebasan untuk berkeliaran di sana. Seiring langkahnya berjalan, lalu sebuah suara menghentikannya. Nyonya muda. Suara itu, Valet kenal. Pria separuh baya yang selama hampir 3 tahun menjadi asisten pribadinya di rumah Kif. Pak Len. Valet berhenti. Nyonya mau pergi kemana? Nyonya bisa sakit berkeliaran di luar. Kata Pak Len mengkhawatirkan kesehatan Valet. Aku baik-baik saja, Pak Len. Aku nggak akan tinggal lagi di sini. Jawab Valet tersenyum. Pak Len sangat sedih, dan bukan hanya beliau saja. Namun beberapa pelayan rumah maupun penjaga juga sedih dengan kepergian nyonya muda mereka. Kalau begitu, saya antar ya. Valet menggeleng. Nggak perlu, Pak Len. Sekarang, aku bukan lagi majikan Pak Len. Aku hanya minta tolong, jaga nenek dan mama. Karena sekarang aku nggak bisa menjaga mereka. Pak Len sangat sedih mendengarnya, Pak Len menyayangi Valet seperti anaknya, begitu pula Valet. Pak Len memiliki anak gadis seusia Valet yang membantunya membiayai pendidikan putrinya bahkan sudah dijamin lulus S2 bahkan untuk 2 putrinya yang masih SMA juga. Padahal, Pak Len tahu, Valet sendiri kuliahnya tidak lulus. Itulah Valet, meskipun pendidikannya tidak sampai di jurusan tinggi, tapi dia ingin melihat orang lain sukses. Saya akan mematuhi peraturan nyonya muda. Kalau nyonya butuh bantuan, tolong hubungi saya. Ucap Pak Len. Valet tersenyum kemudian mengangguk. Aku harus pergi Pak Len, jaga dirimu baik-baik. Setiap bulan aku akan tetap mengirimkan uang untuk pendidikan anak-anakmu. Tapi nyonya, kamu bukan lagi majikanku. Pak Len tidak enak kalau Valet masih membantunya sampai jauh. Tidak perlu menggunakan status untuk membantu orang lain. Pak Len, jaga penghuni rumah. Aku permisi. Valet tersenyum lalu menundukkan kepala sebagai rasa hormat untuk orang yang lebih tua darinya. Pak Len juga menundukkan kepala, Pak Len terus mendoakan untuk kebahagiaan nyonya mudanya. Nyonya muda Valet sangat baik hati, tapi dia tidak beruntung dalam percintaannya. Semoga nyonya muda selalu bahagia, dan suatu saat mendapatkan pria yang lebih baik lagi. Pak Len berdoa. Valet berjalan menyusuri trotoar, meskipun malam, namun masih banyak pejalan kaki yang berkeliaran. Cuacanya sangat dingin dengan salju yang turun tipis-tipis. Valet berhenti lalu melepas kopernya. Sepoi-sepoi angin dan salju membuatnya mengeratkan long intercoat-nya. Tarikan nafas pelan, lalu dibuang perlahan. Valet merasa dadanya sesak, tapi udara yang dingin membuatnya tenang dan nyaman. Valet menatap ke langit, kedua matanya terpejam rapat.
Dadanya terasa sesak hingga matanya terasa panas. Pada akhirnya, aku kalah. Aku kalah, lirihnya dengan suara tercekat. Di depan Kiev, Violet bisa menahan diri untuk tegar dan tidak merasa sakit. Namun kenyataannya, Violet tidak sekuat itu. Violet hanyalah wanita biasa, meskipun perceraian sudah diinginkan, tapi dalam hati kecilnya, perasaan cinta untuk Kiev masih ada. Violet hanya ingin diperjuangkan, dan Kiev harus memilih siapa yang dia butuhkan. Tapi ternyata, Violet salah. Mau sampai kapanpun dia bertahan, Kiev tidak akan bisa mencintainya. Kiev bukan miliknya. Aku sangat mencintaimu, Kiev Aaron. Violet tiba-tiba saja berteriak seraya meraba dadanya, tapi sekarang, aku membencimu. Air mata Violet luruh, kedua kakinya terasa lemas hingga perlahan turun, dia berjongkok sambil menyembunyikan wajahnya di kedua tangan yang dilipat di atas lutut. Di antara orang yang lalu lalang baik menuju tempat pulang atau yang baru pergi, Violet sendiri yang berjongkok dengan hati yang patah. Seorang gadis tidak baik sendirian di sini. Sebuah suara membuat Violet perlahan mengangkat wajah cantiknya. Violet mendongak, dia melihat seorang pria memakai mantel hitam berdiri sambil memegang payung hitam. Violet masih melihatnya samar, sebab bekas air mata yang menutupi kornea hazelnya. Hingga uluran tangan itu membuat Violet perlahan bisa melihat dengan jelas, siapa pria itu. Kamu. Violet perlahan berdiri. Namun tiba-tiba saja kakinya kehilangan keseimbangan dan membuat Violet hampir jatuh. Dengan sigap, pria itu menahan pinggang Violet. Kedua netranya menatap Violet dengan lekat, dari dekat, Violet sangat cantik meskipun wajahnya terlihat sembab. Violet tersadar, dia segera melepaskan tangan itu, begitu pula pria itu. Terima kasih, ucapnya, kalau saja pria itu tidak menahannya, sudah pasti kaki Violet keseleo. Pria itu adalah Felix, yang sedari tadi menyaksikan bagaimana Violet patah hati, bahkan berteriak sampai beberapa orang melihatnya. Are you okay? Felix bertanya, dia siap menunduk untuk mengecek kaki Violet, namun Violet menahannya. Aku baik-baik saja, jawab Violet. Felix mengangguk lega. Felix tidak tahu, ini takdir atau hanya kebetulan. Dia sedang liwat di jalan itu, dan secara tidak sengaja melihat Violet berjalan sendirian sambil menarik koper. Dan Felix juga menyaksikan, semua yang Violet lakukan tadi. Bersambung.